Diserang. Di bawah. Di bawah. Di bawah. Benar. Pukulan keras. Di bawah. Di bawah. Yang. Benar. Naik. Pukulan keras. Pukul dirimu sendiri. Pukulan keras, pukulan keras. Pukul. Yang. Datang. Ada yang mau dikatakan? Aku ingin bicara berdua saja denganmu. Xiu bukan orang luar. Kamu bisa mengatakannya. Biarkan aku ambil air. Ayo pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kamu sendiri yang memasang cincin ini pada diriku. Itu berarti kita berdua akan bersama selamanya dan saling mencintai. Tapi kamu melanggar janjimu. Itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan. Dari sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mungkin secara tidak sengaja. Detak jantungku sedikit kacau. Bagaimana aku bisa mulai? Menantikan kehadiranmu? Bersikap tidak peduli. Melirikmu. Aku menyembunyikan ketergantunganku padamu. Apakah boleh? Hatiku dipenuhi olehmu. Godaan hati. Mencari jawaban. Seperti kapal yang terombang-ambing. Merindukan pantai. Tidak ada badai yang bisa menghentikannya. Aku rela melepaskan semua masa lalu untukmu. Tapi tak bisa berpaling darimu. Sejak kapan aku tak bisa? Tanpa senyum hangatmu. Bersedia menemanimu ke setiap esok. Mencintaimu semudah bernapas. Bertahan di sisimu. Keindahan yang sederhana. Sampai selamanya.
Lihat betapa kesepiannya kau berjalan di keramaian. Kau pura-pura berani. Kau adalah pelabuhanku. Tempat berlabuh. Biarkan aku menjadi tempat berlindungmu. Aku rela melepaskan semua masa lalu untukmu. Tapi tak bisa berpaling darimu. Sejak kapan aku tak bisa? Tanpa senyum hangatmu. Bersedia menemanimu ke setiap esok. Mencintaimu semudah bernapas. Bertahan di sisimu. Keindahan yang sederhana. Sampai selamanya. Oh Yang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meia tidak bisa mendapatkan taksi. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghubunginya. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Meia, Meia. Mungkin terjadi secara tidak sengaja. Detak jantungku berdebar-debar. Oh Yang, sudah terlambat, tidak ada taksi tersedia saat ini. Kau mau dia mati kehujanan? Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian berdua. Dia dulu adalah sahabat terbaikku. Pura-pura tidak peduli. Oh Yang, Aku telah menyembunyikan ketergantunganku padamu. Tapi tiba-tiba aku sadar. Kau ada di mana-mana dalam pikiranku. Hati-hati mencoba mendekatimu. Mencari beberapa jawaban. Meia, seperti perahu yang mengambang. Merindukan untuk berlabuh. Tidak ada badai besar yang bisa menghalangiku darimu.
Aku ingin melupakan semua masa lalu. Demi melihat senyummu sekali lagi. Sejak kapan senyummu menjadi begitu memikat? Ingin bersamamu setiap hari di masa depan. Kita mencinta secara alami seperti bernapas. Menjadi penjagamu hingga hari terakhir. Buka itu. Hidup sederhana jauh dari kemewahan. Menghabiskan sisa hidup bersama. Masuk ke mobil. Suster, bagaimana keadaannya? Ini infeksi paru-paru. Anda datang tepat waktu, dia akan baik-baik saja. Bisa menjadi serius jika panasnya tidak turun. Obat antiinflamasi biasa tidak efektif untuknya sekarang. Jadi kami memberinya obat yang ditargetkan. Itu akan segera bekerja. Terima kasih. Beritahu saya ketika botol ini habis. 4 lagi, tentu. Ouyang, tidak peduli apa yang terjadi antara Lin Meiya dan kamu. Dia sakit sekarang. Kita harus tetap di sini untuk merawatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan keberatan. Aku akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini. Presiden, Lin Meiya pingsan di tengah hujan. Dia sekarang di rumah sakit didiagnosis dengan infeksi paru-paru. Apa itu serius? Dia sudah diberi obat yang akan menurunkan demamnya segera. Kirimi saya lokasinya. Aku sedang dalam perjalanan. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku orang terakhir yang ingin menyakitimu. Atau membuatmu sedih. Tapi aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku takut melihat ke matamu. Berbicara denganmu. Atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik bagiku. Daripada memberitahumu kebenaran. Tapi sekarang, aku nggak tahu apakah aku salah. Tolong kasih tahu aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku akan jaga kamu seperti saudara. Yilong, Presiden. Apakah Ouyang ada di sini? Ya.
Su Xiu baru saja keluar untuk beli makan malam buat dia. Tunggu aku di mobil. Oke. Ayah, Gimana kabarnya? dia baik-baik saja. Mungkin kamu mau tinggal sebentar sama dia. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah di sini. Jangan takut. Aku nggak akan biarkan apa-apa terjadi sama kamu. Kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang nanya itu. Pacar anakmu sakit. Kamu ngapain di sini? Jangan berisik. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya. Bisa kita keluar. Pasien? Itu benar-benar alasan yang cukup buat aku ngomong di sini. Akan lebih baik sih kalau si jalang kecil ini bisa bangun dan ikut kita. Bisa nggak kamu berhenti ngomong nggak jelas? Nggak jelas. Cara kamu pegang tangan kecilnya yang lembut itu kamu udah jago banget. Dengar, ayo kita keluar. Bisa kita bahas ini di luar. Aku masih akan buta sama fakta ini. Kalau aku nggak terima foto ini. Kita di rumah sakit. Bisa nggak kamu pelan-pelan suaranya? Ayo kita keluar. Udah stop. Lepasin aku. Apa sih yang nggak tahu malu hah? Kamu ngapain? Aku ngomong di sini aja. Lepasin aku. Jangan sentuh aku. Aku ngomong di depan dia. Apa yang memalukan? Tinggalkan aku. Apa yang memalukan? Ini rumah sakit. Aku bilang di sini. Lepaskan aku. Suaramu kecil saja. Apa yang kau sembunyikan? Apa masalahmu? Jangan lakukan ini. Bisakah kau kecilkan suaramu? Lepaskan aku. APA. Apa yang kau lakukan? Kemarilah masuk. Lepaskan aku. Qiyun, kemarilah. Biar ku jelaskan padamu. Jamlah. Kau benar-benar menjijikkan. Aku heran. Kenapa Ouyang tiba-tiba membuang si jalang itu setelah terbuai olehnya? Untuk waktu yang lama. Kupikir dia akhirnya sadar. Ternyata, ayahnya sendiri orang yang memberinya kehidupan membesarkannya. Yang merayu si jalang itu. Oh Changlin, kau seharusnya malu. Usiamu cukup untuk menjadi ayahnya. Qiyun. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau masih tidak mau mengaku. Baik, aku akan membuat si jalang kecil itu mengaku sendiri. Dia bersedia melakukan apa saja untuk naik dan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang besar hanya merayu ayah pacarnya. Qiyun. Kau dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Bukan Lin Meya. Ini saudara kembarnya Du Ruonan. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Mereka adalah anak-anakku. Aku dan Du Xiayue. Xiayue hamil sebulan. Ketika dia meninggalkanku, yang juga tidak jelas baginya, Xiaoya lahir dengan penyakit jantung. Dan biaya pengobatannya di luar kemampuannya. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan meninggalkan kota dan tak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Siguo. Dan namanya diganti menjadi Lin Meya. Aku tahu kau pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes paternitas dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Qiyun. Aku tidak bermaksud berbohong padamu. Aku tak menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah mengetahui kebenarannya.
dan dia memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Kita sudah melewati semua ini. Sebaiknya ini tetap dirahasiakan dari Lin Meya. Jangan sampai dia tak bisa menerimanya. Mencintaimu itu seperti menghirup udara saat hujan. Bersih dan segar membuatku tenang. Rahasianya ada di tanganmu. Mari kita ungkap bersama. Apa ini alasan kenapa kau ingin bersamaku? Detak jantung terasa kacau. Ini cara tercepat untuk membuatnya menerima perpisahan darimu? Kupikir kau benar-benar mencintaiku, tapi sepertinya hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Aku tak mengerti mantra cinta. Maafkan aku, Xiu. Aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin mencoba. Aku tak tahu apakah kau masih mau menerimaku atau tidak. Aku tak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Setiap kali kau malu-malu. Meskipun aku tahu, kau melakukan semua ini demi Lin Meya. Dan meskipun aku tahu kau sama sekali tak mencintaiku, aku tetap tak bisa menolakmu. Ouyang, aku seperti gadis-gadis lainnya, sombong dan bangga. Aku tak pernah memberikan hatiku pada orang lain seperti ini sebelumnya. Aku berhenti kuliah di Prancis karena kamu. Dan aku rela menjadi pilihan kedua saat kau bersama Lin Meya. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Aku langsung jatuh cinta padamu. Pada saat pertama kali aku melihatmu. Tolong jangan sakiti aku. Masih percaya pada daya tarikku. Xiu. Lin Meya adalah saudariku. Tidak mungkin kita bisa bersama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintaimu. Kamu akan aku percaya pada diriku sendiri.
Paman Li, Kamu sudah bangun. kenapa aku di rumah sakit? Santai. Merasa lebih baik? Kukira kamu di rumah tadi malam. Kenapa pergi ke klub? Dan jika kamu pergi, kenapa tidak meminta aku untuk ikut? Tadi malam. Aku ke sana untuk mengembalikan cincin itu ke Ouyang dan hujan mulai turun dalam perjalanan pulang. Aku ingin meneleponmu, tapi ponselku rusak karena air. Lalu kamu pingsan. Ouyang dan Susiu membawamu ke rumah sakit. Sungguh memalukan. Kenapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Dokter bilang dia akan baik-baik saja, dia hanya diberi obat antiinflamasi. Tolong rawat dia. Sama sekali tidak memalukan. Itu berani. Kamu punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal pada setiap tahap hidupmu. Aku harus belajar itu darimu. Aku serius. Lin Meia dasar bodoh. Bagaimana bisa kamu sampai dirawat di rumah sakit karena Di klub kehujanan? Saudaraku, kamu bisa meneleponnya. Minta pelayan untuk mengatur mobil untuk membawamu pulang. Atau hanya check-in dan menjenap Samlem dan pulang pagi ini. Tolong hentikan pelajarannya. Otakku benar-benar macet saat itu. Kau tahu itu. Kamu seharusnya memberitahuku. Aku bisa ikut denganmu. Saudaraku memberitahuku. Itu si Susiu yang menyebalkan juga ada di sana. Kenapa Ouyang aneh banget? Dia nggak pernah ngajak cewek buat pergi ke klub sama dia sebelumnya. Sudahlah cukup. Bukannya mama suruh kamu bawa sarapan? Ya Tuhan, harusnya aku datang lebih awal. Kalau mama nggak cerewet, sepanjang pagi, kalian berdua pasti kelaparan. Mama bikin ini khusus buat kalian. Sarapan penuh cinta. Dia bilang kalian harus habisin semuanya. Ini dia. Aku pergi dulu. Mau kemana? Kamu nggak sarapan sama kita. Oh, mama juga bilang, sebaiknya aku pergi saat kalian berdua. Lagi sarapan penuh cinta. Semakin jauh semakin baik. Jadi aku lakukan apa yang dia bilang sekarang. Selamat makan. Tunggu dulu. Bisa kamu tunggu aku di mobil? Aku mau ajak kalian ke suatu tempat. Kayak mana? Kamu akan tahu saat sampai sana. Sekarang minggirlah. Nikmatin. Abang, kamu mau ajak kita ke toko lama kita? Sabar dulu. Ya Tuhan. Abang, Xiaoya, Li Dong sudah menebus restoran kita. kamu keren banget abang. Ini romantis banget. Oh, aku nangis. Paman Li. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi aku nggak bisa. Jangan pernah bilang begitu. Kata BK aku. Sebelum kamu menolak aku.
Aku mau kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya alasan. Aku melakukan ini. Restoran ini telah melewati semua masa suka dan duka. Di jalan tua ini, selama lebih dari 10 tahun bukan? Saya percaya, kamu bukan satu-satunya yang mencintainya. Setiap pelanggan restoran ini juga melakukannya. Jadi saya melakukan ini juga untuk tetangga-tetangga yang merindukan hidangan di restoranmu. Saya percaya. Semua orang berharap restoran ini bisa penuh dengan semangat lagi hangat dan manis. Hit up Dan, ramai selalu menyediakan hidangan tak terlupakan. Sama seperti dulu. Mengapa tidak menganggap uang yang saya gunakan untuk menebus restoran ini sebagai investasi? Lihat. Saya yang bertanggung jawab atas penyediaan dana. Kamu menyediakan teknologi dan keterampilan manajemen. Kamu memiliki 51% saham. Saya akan memeriksa akun setiap akhir bulan. Oh, dan kamu harus memberi saya laporan tahunan di akhir tahun. Dan jadwal kerja untuk tahun kedua. Menurutmu ini cocok untukmu? Saya anggap itu iya. Baiklah, mulai sekarang. Kamu secara resmi menjadi pemegang saham restoran ini. Kamu punya hak veto terakhir. Jadi, apakah kita akan menjadi tim yang baik? Baiklah, baiklah. Kembang api Tudou, Ya, aku hampir lupa. saatnya api menyala. Hei, mereka punya lift di rumah. Du Xieyue adalah ibu kandungmu? Ya. Lin Meya adalah kakak perempuan kembarmu? Ya. Di mana kamu tinggal sekarang? Di hotel. Kamu tidak bisa tinggal di hotel. Kamu adalah putri Ou Changlin. Pasti ada tempat untukmu dalam kekayaannya yang besar. Dan ini? Halo bibi, saya Su Zijie. Teman baik Ruonan. Oh, kamu harus datang dan tinggal bersama kami. Hebat. Rumah ini selalu seperti kota hantu. Mungkin kamu bisa mengubahnya. Aku akan meminta pelayan untuk membersihkan 2 kamar. Kamu harus pindah malam ini. Tentu. Bagus. Ini bagus. Tapi, harap simpan ini untuk diri kita sendiri dulu. Mengingat hubungan antara Lin Meya dan Ouyang. Dan situasi bahwa ayah angkatnya masih di rumah sakit dalam keadaan koma. Ouyang dan aku memutuskan untuk menyembunyikannya darinya sekarang. Untuk kebaikannya sendiri. Dan aku akan memberitahunya segalanya. Ketika semua luka sudah sembuh oleh waktu. Jadi Ruonan. Maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu. Tidak masalah. Aku hanya ingin bergaul dengan Meya. Kamu belum pernah punya kesempatan untuk melihatnya. Sejak kamu di sini kan. Paman, jangan khawatir. Aku bisa menanganinya. Aku di sini untuknya. Bagus-bagus. Lihatlah, kalian sudah mulai ngobrol lucu. Ruonan Zijie. Anggap saja ini rumah sendiri. Kita adalah keluarga sekarang. Tentu saja. Aku ada urusan, izinkan aku pergi sebentar. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa tante. Minum air.
Kamu menyebut ini punya tempat. Lihat kamar yang kita dapat. Seperti kacang. Di villa mewah ini. Pelit. Simpan saja. Jika kamu ingin tinggal di sini, tinggal. Jika tidak, hotel selalu terbuka untukmu. Aku mau. Kita adalah anggota rumah ini sekarang. Oh, baru saja terpikir olehku. Anda sudah ruonan sekarang. Bukan Durwonan. Siapa yang menipu saya lagi? Anda menipu. Tadi sudah gergajikan. Langkah ibu Anda dia jelas serigala dalam pakaian domba. Kebajikan itu tersembunyi sempurna di bawah senyum yang turut berduka. Akhirnya saya tahu apa saja ratu dan selir di istana seperti. Setelah melihatnya, saya benar-benar merasa sangat santai di sana. Bukan Anda? Anda didinginkan? Saya pikir Anda antusias. Halo auntie sampai bibi-bibi ya. Hai, saya melakukannya. Untuk hubungan kalian berdua. Jadi anak baik sekarang juga. Anda mendapatkan lebih banyak permen di masa depan. Anda terlalu bandel. Mungkin Anda harus mempelajari hal tersebut untuk ibu langka Anda. Anda tahu? Saya adalah Putri Changlin. Tidak mereka. Ini adalah rumahku tetapi juga milik saya sekarang. Jadi jangan khawatir, tetap di sini. Tentu kemudian saya akan tinggal. Apa? Bisakah Anda memberi saya istirahat sebentar? Kapan Anda akan kembali ke hotel dan mengambil koper kami di sini? Bagaimana sekarang? Tidak ada masalah. Saya mau. Mom, you okay? Xiao Rui. Mulai sekarang, Anda harus berhenti berpikir untuk melepaskan perusahaan. Ini harusnya menjadi milik Anda. Apakah Anda mendengar saya? Du Xiaiyue adalah ibu biologis Anda? Ya. Lin Meya kembarnya SIS? Ya. Selama 20 tahun, ada pohon towing ini di dalam hatiku. Sangat memakan akar ke tanah. Tumbuh cabang dan dedaunan sebagai atap di atas kepala saya. Tapi bikin sekedar, engin dan hujan menyelamatkan saya. Juga langit yang luas. Jadi aku mencabut pohon itu. Sekarang tidak ada yang tersisa kecuali lubang hitam. Kupikir, keinginan yang kuat bisa mengisinya kembali. Tapi sudah sangat dingin. Bahkan rumput liar pun tidak bisa bertahan. Selama bertahun-tahun aku berusaha keras menahan rasa sakit. Dan sekarang, Tuhan hanya memberiku lelucon ironis. Kupikir aku bangkit dari tanah. Tapi sekarang aku mengerti. Aku telah jatuh ke dalam lubang hitam yang dalam. Sejak lama aku menghancurkan pohon itu. Aku ingin keluar darinya. Tapi tidak ada yang melihat pohonku. Baiklah, kenapa kamu tidak istirahat di kamarmu? Aku akan membeli makanan untuk malam ini. Kamu mau makan apa? Selalu steak dan salad ya.
Mungkin kita harus mencoba hotpot kali ini. Makanan pedas. Bir dingin. Bagaimana dengan es krim? Jangan biarkan diet mengendalikan nafsu makanmu malam ini. Waktunya berpesta. Apa kamu akan menyesal? Untuk apa? Setelah semua ini, siapa yang bisa membayangkan wanita yang kamu buang di awal sebenarnya adalah putri sejati dari keluarga ini dan ibu dari bayimu, calon istrimu. Secara perlahan kehilangan posisinya dalam permainan ini. Sebenarnya aku seharusnya tidak pernah diberikan nama belakang ini. Apa maksudmu? Kamu masih berpikir aku mendekatimu hanya untuk bisnis keluargamu. Setelah semua yang kita lalui, dengan berapa banyak menit yang kita habiskan bersama. Kamu masih berpikir itu satu-satunya alasan. Aku ingin bersamamu. Jangan terlalu bersemangat. Aku hanya mengejek diriku sendiri. Tidakkah kamu pikir aku konyol? Aku bersemangat karena aku merasa tidak adil untukmu. Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk keluarga ini. Dan lihat bagaimana ini berakhir. Sekarang Ou Changlin tiba-tiba punya 2 anak perempuan haram. Apakah kamu lihat di sana bagaimana dia memperlakukan Durwonan? Sikapnya. Wajah penuh kasih sayang yang absurd itu ketika dia bersamamu. Kamu tidak peduli sama sekali tentang ini. Hei, aku ada untukmu sekarang. Dan bayi kita. Kita akan memiliki keluarga yang lengkap. Biarkan saja sejarah di antara mereka pergi dengan angin. Aku hanya peduli tentang bayiku sekarang. Aku ingin dia memiliki tubuh yang sehat dan keluarga yang sehat. Dia akan hidup penuh dengan cinta. Bukan itu intinya. Sejujurnya, aku tidak menderita. Ouyang adalah tragedi itu sendiri. Dia hampir menikah dengan Lin Meiya. Dan kemudian dia menemukan bahwa dia sebenarnya adalah saudara tirinya. Bagaimanapun kamu benar-benar terikat secara ajaib dengannya. Dulu aku khawatir akan sangat memalukan jika dia menjadi saudara ipar kita. Tapi lihat sekarang, dia telah menjadi saudara perempuanmu upgrade. Baiklah, cukup sudah. Pergi istirahat. Aku akan berbelanja. Sampai jumpa nanti. Du Xiayue adalah ibumu kandung. Ya? Lin Meiya adalah saudara kembarmu. Ya? Di mana kamu tinggal sekarang? Di hotel. Kamu tidak bisa tinggal di hotel. Kamu adalah putri Ou Changlin. Pasti ada tempat untukmu dalam kekayaannya yang besar. Aku ingin kamu membersihkan pikiranmu dan melihat kembali hubunganmu dengan cermat. Bisakah kamu memastikan bahwa cintamu padanya, apakah itu tidak membuatmu pusing? Aku bisa. Aku tidak tahu kapan kalian berdua memulai hubungan ini, tapi jika dia masih tidak bisa lepas dari gadis itu Lin Meiya, saat dia bersamamu, maka inilah peringatanku. Kamu mungkin salah pilih.
Aku adalah presiden yang akan pergi. Aku akan menghentikan bisnisku sampai rapat pemegang saham berikutnya. Cepat atau lambat aku akan berhenti mengelola. Kalau begitu jangan. Presiden dipilih oleh semua karyawan. Siapapun yang mampu, siapapun yang bisa membawa keuntungan terbesar untuk perusahaan ini. Menduduki posisi itu. Foto proposal Ouyang dan Lin Meiya sedang ramai di internet sekarang. Mereka seharusnya segera menikah. Apa yang ada di pikiranmu? Kamu sangat peduli tentang ini, bukan? Ayah. Maaf. Aku sibuk dengan urusanku sendiri selama ini. Tidak sempat berbicara denganmu. Kamu tidak marah padaku, kan? Biar ku ceritakan kabar baiknya. Warung makan kita dibeli kembali oleh Paman Li. Dan papan nama warung makan sementara sudah dipasang kembali. Paman Xiao Li bilang semua ini dihitung sebagai sahamnya. Sebenarnya aku tahu dalam hatiku. Dia bilang begitu karena takut aku merasa tidak enak. Jadi dia mencari cara seperti itu. Dan ayah, rumah kita, Paman Li juga akan kembali. Dan perawatmu sekarang Xiao Qi juga ditemukan oleh Paman Li. Apakah kita sekarang? Aku benar-benar berhutang banyak pada Paman Li. Tapi jangan khawatir ayah. Aku pasti akan mengembalikan uangnya di masa depan. Meskipun sekarang aku menganggur, tapi kita masih punya warung makan. Aku dan Potato akan baik-baik saja terus jalankan warung makan itu. Apakah kamu mau minum sesuatu? Tidak. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Kamu demam 2 hari yang lalu. Aku khawatir denganmu. Oke. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit waktu itu. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Meiya, kalau bukan karena Ouyang, apakah kita masih akan jadi sahabat terbaik? Permisi. Kalau kamu mau cerita tentang ini, aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Maya, bisakah kamu duduk dan biarkan aku selesai bicara? Selama ini, aku benar-benar minta maaf. Aku sering memikirkan. Kita berdua menghabiskan hari-hari di Prancis. Kalau kamu ada yang mau bilang-bilang saja. Aku harap kamu tidak menyalahkan Ouyang. Dia punya alasan. Ouyang memilih untuk menghindar darimu. Aku takut kamu tidak akan sanggup menerima kenyataan setelah mengetahuinya.
Itu sebabnya dia melindungimu dengan cara yang tegas ini. Tapi menurutku, kamu berhak tahu kebenarannya. Mea, pernahkah kamu bertanya-tanya siapa ayah kandungmu sebenarnya? Maksudmu apa? Ouyang tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Kamu pasti bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi keluar angkasa. Aku pergi ke Duruonan, saudari senegerimu, dan membawanya kembali, melakukan tes DNA dengan Paman O. Hasil identifikasi menunjukkan hubungan darah. Maya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman O. Su Xiu, kamu benar-benar tidak perlu mengarang kebohongan seperti ini. Aku sudah bulat tekad. Mulai sekarang aku tidak akan lagi mengganggu Ouyang. Ini bukan bohong. Bahkan kalau ini bohong, ayahmu juga yang ikut berbohong. Ini malam ketika Paman Lin bertemu Paman O. Aku bilang langsung ke Paman O. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Duena. Dia tinggal di keluarga O sekarang. Obu dan Ouyang memilih untuk menyembunyikannya darimu. Aku takut tidak bisa menerimanya setelah kamu tahu kebenarannya. Ouyang juga secara khusus memberitahuku. Jangan sampai aku memberitahumu. Tapi aku pikir, jika aku tidak memberitahumu, sangat tidak adil bagimu. Mea, kamu bukan lagi anak yatim. Paman O adalah ayah kandungmu. Meskipun Ouyang memiliki ayah dan ibu yang sama denganmu, tapi dia juga saudaramu. Aku mengerti. Takdir mempermainkan orang. Sebenarnya aku pikir tidak masalah jika aku salah jalan. Yang terpenting adalah bisa mengerem tepat waktu. Sebenarnya perasaan bertahan lebih lama daripada cinta. Pikirkan itu. Juga baik memiliki saudara seperti Ouyang. Aku agak mengingatmu. Takdir benar-benar luar biasa. Aku percaya tidak ada yang bisa menghadapi cinta. Kamu bisa mengendalikan hatimu. Aku tahu aku pernah menyakitimu sebelumnya. Oh sayang. Kita bisa kembali ke masa lalu. Apakah kalian masih sahabat terbaik? Meiya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman O. Ayah, Sudah kembali. kalau sudah kembali duduklah dan makan sesuatu. Kamu tadi minum. Tidak makan banyak.
Kita tidak bisa melakukan ini lagi. Mari kita putus. Cinta dan akal. Aku adalah seorang anak. Kamu tidak bisa menentangnya saat ini. Bagaimanapun aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Dari hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Siu memberitahumu. Aku pikir lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Apakah kamu akan bersembunyi dariku seumur hidup? Maaf. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu. Aku tahu. Saat kamu putus denganku, hal-hal kejam yang kamu katakan padaku, semua itu bohong. Berarti aku tidak salah. Meskipun Tuhan membuat lelucon besar pada kita. Tapi inilah faktanya. Kita tidak begitu salah. Selama ini, aku memikirkan berbagai alasan. Kenapa kamu putus denganku? Satu-satunya hal yang tidak kuduga. Tapi itu menjadi kenyataan. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa kamu begitu tegas. Putus denganku. Baiklah. Biarkan semuanya kembali. Mari kita masukkan kotak kesalahan ke pesawat. Kamu masih Ouyang yang pemberontak. Aku masih Lin Meya yang penuh semangat. Civic juga tidak memindahkanku ke kelas 1. Bahkan jika kita berdua bertemu di pesawat. Itu hanya pertemuan tatap muka. Menurutmu begitu? Dan kamu. Aku akan menikahi Civic. Kalian cocok. Kita ditakdirkan bersama. Civic sangat bersemangat memperkenalkanmu padaku. Aku masih akan bersemangat. Tapi itu hanya karena aku sudah terlalu banyak membaca cerita tentangmu di internet. Sampai jumpa. Aku masih bersemangat. Aku akan sangat bersemangat memberitahumu. Di Prancis, orang yang hampir kamu tabrak adalah aku. Aku juga bersemangat memberitahumu. Dulu kita pernah berada di pesawat yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Siu dengan serius. Suruh dia berhati-hati dengan selebriti internet dan model. Menurutmu begitu? Baiklah. Baiklah. Sekarang,
kenangan tentang kita berdua. Semua berubah karena aku. Ouyang, kamu harus bahagia. Aku pergi. Jika kita berhasil selamat, maka aku akan menunggu. Seperti setiap biar aku kasih tahu sesuatu. Wei Potato Brother. Dia adalah orang yang benar-benar mendapatkan biografi asli ayahku. Dia memasak sayuran yang enak. Ada kesempatan baginya untuk menggoreng 2 hidangan untukmu. Kamu punya selera yang bagus. Aku hanya mencoba-coba hari ini. Aku juga bisa membantu saat warung makanan sibuk. Tidak, aku pikir kamu berbeda hari ini. Siapa saja? Ya? Hahaha. Kenapa dia di sini? Bisakah kita bicara di tempat lain? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Tidak ada hal antara aku dan kamu yang perlu dibicarakan di belakang. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Oke. Ya. Jadi aku dengar kamu dipecat dari European Style. Aku hanya ingin bertemu beberapa teman. Jika kamu suka, aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa sumber wawancara. Aku percaya kamu juga bisa berhasil di perusahaan lain. Tidak ada yang lain. Terima kasih.
Apa yang dilakukan Li Weiwei di sini sekarang? Apakah dia mengganggumu lagi? Hei, aku teman baik Lin Meya. Aku di sini untuk membantunya mencoba hidangan ada apa. Jika kamu di sini untuk mengobrol denganku, sepertinya kamu lebih baik pergi. Aku tidak di sini untuk mengobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali seperti dulu? Chen Ze, apakah kamu lupa minum obat saat pergi? Aku sedang bicara dengannya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja. Bisnis Ling Meya adalah bisnis kita. Saya memperingatkan Anda, bersikaplah sopan, terutama untuk perempuan. Anda sangat tidak diinginkan di sini. Silakan pergi. Jika saya bukan Putri Wu Changlin, apakah Anda akan kembali untuk saya? Sekali di sini. Ini tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Ze itu bukan Anda. Anda telah berubah. Silakan keluar dari sini. Apakah Anda lelah? Tidak lelah. Lalu apakah Anda ingin selalu lelah seperti ini? Oh sayang. Ayah, Hei. Shenzhou bilang dia bersedia membawa saya seperti ini sepanjang waktu. Saya semakin tua dan dia membawa punggung saya. Kok. Hei, cepat. Pergi. Pergi besok malam cepat-cepat. Pergi. Kakak, Anda adalah putri Paman Oh. Kapan Anda tahu? Siapa yang memberitahu Anda itu? Kakak Anda juga tahu ini. Siapa yang memberitahu Anda itu? Susiu. Susiu, dia pasti senang. Ouyang sekarang dengan sah miliknya. Siapa yang bersama Ouyang sekarang? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Chen Ze adalah bajingan besar. Dia meninggalkan Anda. Bukankah itu hanya untuk memanjat cabang tinggi kakak Ori? Ternyata sekarang Anda adalah putri keluarga Ouyang sebenarnya. Saya akan segera kembali kepada Anda. Ya Tuhan. Sesaat. Mea. Banyak yang terjadi pada Anda belakangan ini. Anda tidak hancur. Terima. Sangat acuh tak acuh.
Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa aku lakukan? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh. Aku akan depresi lagi. Aku sangat menyesal untuknya. Aku juga menyesal untuk kakakmu. Membantu saya begitu banyak. Pei, ya jangan bilang begitu. Bantuan kami untukmu. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Paman Lin adalah keluargamu. Itu juga milik kami, mengerti? Ya Mei ya. Kamu masih punya kami.